Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel tengah menyiapkan sebuah terobosan di sektor darat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Jargaria. Gebrakan itu dilakukan melalui penanaman 10 juta pohon kelapa. Kepada suaradamai.com di ruang kerjanya Jumat 23 Mei 2025, Bupati Kaidel menjelaskan bahwa salah satu potensi besar di Aru yang terabaikan adalah perkebunan kelapa. Potensi emas hijau ini dimulai sejak abad ke-18 sampai 19 oleh Belanda. Kendati demikian, menurut Kaidel, peninggalan Belanda tersebut tidak mendapat perhatian baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Karena itu ia berupaya menghidupkan kembali perkebunan di masa pemerintahannya bersama Wakil Bupati Muhammad Jumpa. Selain memiliki prospek pasar yang baik di dunia, Bupati Kaidel melihat kelapa sebagai salah satu sumber daya berkelanjutan yang harus digalakkan sebagai bekal bagi generasi Aru ke depan. Ini yang ke depan kita Kabupaten Kepulauan Aru melihat potensi itu, kita mau kembangkan apa yang sudah pernah ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Jadi sesuai dengan visi kita, visi dan misi kita tentang membangun dari sektor darat tentang ekosistem ekonomi hijau. Ini yang target kita ke depan. Kita fokus untuk bagaimana pembenahan perkebunan kelapa di Aru ke depan. Bupati Kaidel menjelaskan kelapa punya prospek yang sangat baik sebab seluruh bagian dapat dimanfaatkan seperti sabuk, tempurung, daging, hingga ampas daging yang kini juga dijadikan tepung. Makanya sekarang permintaan dunia terutama di China, Tiongkok itu sekarang menargetkan Indonesia itu sebagai satu daerah yang harus dieksplor tentang perkebunan kelapa ini, dan permintaan terus melonjak tinggi. Sampai sekarang terjadi kelangkaan kelapa di pasaran Indonesia, santan kelapa jadi langka. Ini akibat dari permintaan kelapa buah yang sangat besar. Bupati Kaidel tidak bermaksud untuk mengubah kebiasaan masyarakat di Aru yang sekitar 90% bergantung pada laut. Kaidel mengatakan bahwa ia hanya menyiapkan sumber daya lain sebagai bekal bagi anak cucu. Kalau kita eksploitasi laut, sisi laut, dan kita tidak memperhatikan sisi darat, satu waktu akan terjadi pengangguran dan terjadi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kepulauan Aru. Kita lihat sekarang sudah terjadi, dan itu kalau tidak secara bijak kita tangani dan kita sebagai kepala daerah tidak melihat potensi-potensi di ke depan untuk memulai sesuatu terobosan baru bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru, besok-besok Kabupaten Aru ini akan tidak ada topangan hidup atau tidak ada yang bisa dibergantungkan hidup kepada alam, karena kita tahu bahwa eksploitasi alam kita itu tidak lagi naik tapi terus menurun. Sumber daya alam itu terus menurun. Ini yang membuat kita harus membuat terobosan baru, harus dengan cara budidaya dan perkebunan supaya ada kepastian penghasilan dari masyarakat kita. Bupati Aru Timotius Kaidel bakal menggoda investor untuk membangun industri kelapa di Kepulauan Aru. Sebab itu Aru harus menyiapkan bahan baku yang dapat menjawab kebutuhan perusahaan. Target kita dengan 10 juta pohon kelapa ini bangkit, berdiri. Dengan demikian kita menarik dunia investasi. Investor itu masuk ke daerah, hilirisasi itu akan ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Karena dengan 10 juta pohon kelapa, kita kisaran panen dan ada kepastian panen itu satu musim panen 3 bulan itu di kisaran 360.000 ton. Itu target kita. Dengan demikian kita siap dalam hal penyiapan bahan baku. Bupati Kaidel optimis jika hal tersebut bisa dicapai, maka akan menjadi salah satu sumber ketahanan pangan bagi Kabupaten Kepulauan Aru ke depan, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru, mengurangi kemiskinan, dan tentunya mensejahterakan masyarakat di Bumi Jargaria. Kalau kita punya sumber daya atau kita punya bahan baku sudah tersedia, dengan demikian hilirisasi itu akan muncul. Kita sudah bisa produksi kelapa dengan hari ini di sini sendiri, besok-besok 5 tahun ke depan. Harga kelapa itu yang tadi cuma di harga lokal itu cuma kopra itu 20 ribuan. Dengan demikian kopra itu bisa 2 kali lipat harganya, karena kita tidak lagi ongkos pengiriman, ongkos produksi di Surabaya, ini transportasi mahal. Makanya
kita sudah langsung kepada produksi. Kadel menegaskan, bahan baku kelapa tidak bisa didapatkan dalam jangka waktu singkat. Karena itu harus memulai dari sekarang. Jika tidak, maka 5 tahun ke depan Aru makin ketinggalan. Bagaimana menyiapkan 10 juta pohon kelapa dalam 5 tahun? Bupati Aru Timotius Kadel optimis Aru bisa tampil sebagai salah satu produsen kelapa di Indonesia. Ia pun telah menggerakkan semua pihak untuk fokus pada proyek satu ini. Jadi semua stakeholder, semua desa, kabupaten, dinas teknis, kita sekarang sudah gerakan. Ini kita dengan dana desa ini, kebetulan ada satu menu di situ tentang ketahanan pangan. Ini kita lagi review seluruh dana desa mulai tahun ini. Dana desa ini kita review supaya ada program ini kita masukkan secara bertahap selama 5 tahun. Selain menggunakan dana desa, Bupati Kadel mengatakan pihaknya juga bakal menggunakan APBD untuk mendukung kelancaran program ini. Kadel menerangkan buah kelapa yang dipanen oleh petani atau masyarakat adat tidak lagi dijual sebagai kopra, tetapi bakal dijadikan bibit. Bibit tersebut kemudian dibeli oleh pemerintah daerah dengan skema subsidi. Kelapa dijadikan bibit kelapa, nanti ada sharing dana untuk subsidi dia, supaya menyumbang dia punya penghasilan karena dia tidak lagi bikin kopra, makanya kita harus ada dana sharing untuk bagaimana kelanjutan hidup dia. Jadi semua kelapa bibit ini akan dijadikan bibit dan masyarakat itu secara kontinu setiap hari kita target 10-20 pohon kelapa harus dia tanam per keluarga. Jadi kalau kita target dengan populasi kita ada sekitar 25.000 kepala keluarga hari ini, berarti ada sekitar 250.000 pohon kelapa yang setiap hari akan tumbuh. Nah, itu target kita. Tidak sebatas itu, Bupati Kadel ingin memastikan kepemilikan kelapa tetap menjadi hak masyarakat adat atau petani dan keturunannya, sehingga perlu ada dasar hukum bagi mereka. Hutan adat ini akan kita jadikan hutan kelapa dan kita buat dalam ahli waris. Kan kita tahu bahwa tanam kelapa ini ada tanaman umur panjang. Kalau orang Maluku bilang tanaman umur panjang ini tentunya akan terjadi dalam beberapa keturunan. Dan harusnya dibuat dengan demikian kita harus membuat sebuah akta notaris, ahli waris, supaya besok-besok anak cucunya bisa menikmati apa yang ditanam oleh orang tuanya hari ini.